Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan CEO dari salah satu brand hotel yang cukup terkemuka di Indonesia, Art Hotel Group, yaitu dengan Bapak Erastus Rajimin. Obrolannya akan sangat menarik karena kita khususnya akan membahas mengenai salah satu portfolio hotel mereka di Kota Bandung, yaitu Hotel The Braga by Art Hotel. The Braga ini menarik karena pada saat kita mulai pitching buat project ini itu pada saat Art Hotel baru mulai berjalan. Jadi pada saat itu kita baru 2 atau 3 hotel. Dan terus terang kita memang started as a own and manage, kita started as a developer gitu. Tapi pelan-pelan kita berubah menjadi operator. Nah, The Braga ini salah satu project keempat yang kita sign dari sejarah semua hotelnya Art Hotel Group kita ini. Jadi memang project ini kebetulan di awal-awal saya pribadi yang pitching semuanya. Jadi lumayan tahu historical prosesnya semua. Dan pada saat itu memang kita baru mulai, company baru mulai. Ini kita ngobrol mungkin 2013 kali, 2013-14an lah kira-kira. Jadi memang project ini sangat berkesan buat saya pribadi karena kita mulai project ini pada saat kita memang saat mulai company juga gitu. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari performance hotel ini dari construction sampai jadi sampai sekarang bersama-sama dengan company kita sendiri. Gitu. Menarik banget ya, karena memang Sarinah The Braga ini lokasi super prime. Artinya nggak ada lagi lokasi sebagus ini di Bandung, ini kayak punya hotel di Orchard Road-nya Singapura gitu kasarannya. Tapi memang pada saat itu lokasi sangat bagus, tapi ada unutilized space di project ini tersebut gitu. Jadi pada saat itu terjadilah kolaborasi antara Wika Gedung dan PT Sarinah, karena PT Sarinah yang memiliki tanah gitu. Setelah itu mereka berdua sepakat untuk mau dibangun utilisasi lebih baik, which is hotel. Nah, dari situlah muncul ide bahwa kita bangun hotel aja. Tapi hotelnya pun nggak boleh cuma sekedar hotel. Hotelnya harus menyesuaikan dengan konsep Sarinah, karena Sarinah yang punya tanah dan punya toko Sarinah di lokasi tersebut. Dan kedua, karena keberadaannya di Bandung, kita juga harus mempromosikan lokal Bandung punya kreativitas. Jadi unsur-unsur itu semua harus digabung dan juga ada namanya cagar budaya. Jadi dari arsitektur, desain, people, dan kreativitas konsep ke depannya harus semuanya berbau Bandung, kita bilangnya gitu. Jadi memang project ini menarik banget, lokasi bagus, historinya juga menarik, cukup dalam. Sampai kita pelajarin Sarinah itu dulu kayak apa, sejarahnya Sarinah dibikin, kenapa Sarinah dibikin sama Pak Soekarno, Presiden Soekarno, macam-macam cerita gitu. Jadi itu semua yang kita try to incorporate ke dalam hotel secara day-to-day operation. Bandung itu kan memang dari dulu terkenal tempatnya weekend getaway orang Jakarta gitu ya. Dan memang dari dulu Bandung itu nggak pernah kosong kalau weekend. Jadi setiap weekend namanya Bandung itu udah pasti okupansi gila-gilaan. Dan plat mobilnya semua B. Sampai orang Bandungnya bete semua karena macet. Ya gitu, itu true story gitu. Jadi secara hotel market di Bandung sendiri itu udah unquestionable gitu. Kasarannya semua orang tahu kenapa orang bangun di Bandung. Visibility study pun juga udah kayak nggak usah mikir lagi kalau bikin di Bandung, udah kayak udah pasti rame kalau weekend gitu. Tapi memang challenge-nya selalu weekdays. Ya, karena weekdays itu siapa marketnya gitu. Karena orang nggak ada yang liburan weekdays gitu. Dan ini zaman pre-pandemi ya gitu. Kalau waktu pandemi mungkin ada staycation, ada apa macam-macam, ada WFH, mungkin ada market baru-baru. Tapi zaman dulu Bandung itu memang selalu terkenal weekend itu marketnya Jakarta dan sekitarnya. Tapi weekdays itu market MICE, meeting convention, workshop segala macam gitu. Jadi memang pada saat kita desain hotel Bandung The Braga ini, kita selalu udah punya pemikiran bahwa market kita kalau weekend to family, kalau weekdays kita harus kuat di korporasi. Nah, kita harus banyak meeting room, kita harus ada ballroom kecil, harus ada F&B, dan juga nggak salah juga bahwa anak-anak Bandung tuh anak-anak muda, which is demen nongkrong gitu ya. Itu pun juga harus kita incorporate gimana caranya supaya
anak-anak muda ini mau nongkrong tapi kesannya nggak nongkrong di hotel. Karena zaman sekarang nongkrong di hotel tuh nggak keren, nggak enak gitu. Udah nggak enak, mahal, segala macem. Nah itu memang sebuah challenge dari kita, dari perhotelan. Gimana caranya kita bisa capture the market untuk anak-anak muda ini mau nongkrong dan mau hangout di konteks hotel gitu. Jadi secara market sendiri sekarang Bandung sangat bagus, mungkin one of the strongest di Jawa. Setelah itu juga dari sisi rate juga cukup menarik, nggak setinggi Jakarta tapi cukup high enough gitu. Jadi memang secara bisnis konteks, the performance of hotel di Bandung in average sih cukup bagus semua. Tapi kan memang kalau kita bilang, oh average occupancy 70%, berarti kan ada yang 50, ada yang 90. Jadi ya yang penting caranya gimana caranya supaya kita bisa di atas yang 70 deh gitu. Awalnya tuh mulai dari branding dulu sebenarnya gitu. Pada saat kita mulai project, setelah kita udah tahu core-nya, kita udah tahu spesifikasi function yang kita mau dapetin dari sisi bisnis. Harus ada F&B, harus ada hotel, harus ada MICE, harus ada kolam renang untuk leisure market dan lain-lainnya. Kita mulai dari branding gitu. Pada saat kita masuk ke branding memang ada waktu itu ada pembicaraan apakah mau pakai brand Art Hotel atau mau pakai white label kita bilangnya. Jadi soft brand gitu. Tapi ya long story short, dari pihak owner decide mereka pingin punya brand khusus gitu karena sejarah Sarina itu sendiri, sejarah Bandung yang cukup dalam dan lokasi yang prime. Jadi akhirnya kita decide udah nggak apa-apa, kita bikin soft brand aja, namanya The Braga gitu. Jadi memang kita mau mengangkat lokasi tersebut supaya menjadi ikonnya Braga, Jalan Braga gitu. Dari situ kita mulai branding, kita bikin brandingnya yang cukup muda lah ya kita bilang, walaupun historia tua, tapi kita bikin cukup muda supaya bisa capture all the market gitu. Tapi at the same time juga harus bisa menjelaskan lokasi kita di mana. Jadi paling gampang ya udah The Braga aja gitu. Jadi makanya sekarang julukannya DBB, The Braga Bandung. D-nya pakai D karena dari historical Belanda kan D gitu. Ini project pertama kita yang pitching dengan government terus terang. Jadi sebelumnya saya pribadi nggak pernah pitching sama government, saya nggak tahu proses-proses seperti apa. Tapi emang proses pitching di government itu sangat rumit dan sangat panjang gitu ya. At the same time it's good gitu, karena itu membuat proses eliminasinya bagus gitu. Jadi semuanya detail sekali gitu. Jadi proses dari mulai kenalan, pitching, financial illustration, feasibility study, market overview, itu semua diberesin dulu di depan dengan pihak owner sampai dia mengerti bahwa oke, project yang kita bangun ini visible dari sisi operator side, karena ujung-ujungnya kan operator yang jalanin ya gitu. Jadi mereka juga pengen tahu bahwa operator yang akan ditunjuk ini pede apa enggak sih kan gitu. Itu satu dulu. Setelah masuk situ, masuk namanya unwising kayak dunia kontraktor kan gitu ya. Jadi kita di unwising semuanya. Berapa orang kita di company, berapa lama kita berdiri, siapa aja orangnya, backgroundnya apa aja, siapa aja yang jalanin, dan plan kita ke depan seperti apa. Jadi itu semua di unwising dulu semuanya, dari sisi business plan semuanya. Sampai beres semua, itu tutup bungkus, baru kita masuk ke proses negosiasi. Kontrak berapa tahun, fee-nya berapa, klausul di kontrak kan namanya hotel management agreement cukup panjang lah ya gitu. Karena kan kita berkolaborasi selama 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi memang lebih baik nggak enak di depan tapi lancar seterusnya daripada enak di depan terus berantem mulu gitu. Jadi itu proses juga cukup lama gitu. Karena memang kita dari pihak Art Hotel pada saat itu baru mulai. But at the same time dari pihak Pika Gedung itu pun juga hotel pertama gitu. Jadi kita saling belajar, kita bilang nggak apa-apa, tapi prosesnya menarik gitu. Sangat terbuka, sangat transparansi. But at the same time juga sangat terorganize gitu menurut saya, karena meeting ya obviously mereka nggak ngobrol cuma sama satu operator aja gitu ya, tapi semuanya ditata dengan rapi ya, proses submission 1, submission 2, submission 3, proses negosiasi sampai terakhir penunjukan dari Pak dirutnya Wika Gedung sendiri yang kebetulan sekarang udah almarhum gitu. Jadi ya prosesnya cukup panjang terus terang, mungkin kalau nggak salah mungkin bisa total mungkin 6 bulan kali preaching talk gitu, mungkin 6 bulan gitu. Tapi ya it's okay, I think it's good for everyone gitu. Kita juga lebih ready
At the same time, dari pihak owner juga lebih ready, jadi nggak beli kucing dalam karung lah sama-sama. Gitu. Kita sebagai pihak operator memang tugas kita adalah memberikan asistensi teknis selama proyek itu dibangun. Jadi pertama kita memberikan TOR, term of reference, spesifikasi apa yang kita mau punya di hotel itu berdasarkan market yang tadi kita bicara. Setelah itu kita kasih semua namanya brand standard dan design spec. Kita mau minta 3 fixture bathroom lah, mau minta ketebalan wall berapa tebal, ranjangnya berapa size, apakah lobby berapa size, restoran itu kapasitas berapa, meeting roomnya berapa, semuanya kita kasih semua. Dari situ kita bekerja sama dengan owning company dan tim konsultan, arsitek, ME, struktur, konsul interior, sama QS gitu. Jadi udah kita ngobrol panjang lebar jalan terus, akhirnya kita mulai bangun. Pada saat kita bangun, dari tim Artel sendiri kita memberikan asistensi. Kita selalu datang visit sebulan sekali, meeting sama project meeting. Karena pada saat project meeting banyak sekali ya topik-topik yang tiba-tiba ini dari sisi operator boleh nggak kalau begini gitu. Harus yang bisa didesain dengan cepat gitu. Karena yang paling annoying adalah pada saat mereka naik itu dan tim operator kayak let me get back to you gitu. Akhirnya project nggak jalan-jalan gitu. Sedang project mau cepet gitu ya. Apalagi ini yang punya adalah backgroundnya kontraktor. Semua harus cepet gitu kan. Kalau nggak cepet malah ribet nanti gitu. Ya udah kita sambil jalan. Pada saat struktur naik cepetnya bukan main. Saya di situ ngerasa bahwa kontraktor government terutama kalau ngomong sipil jago. Bangun struktur tuh kayak Lego, jadi cepet sekali gitu. Problemnya terjadi pada saat interior finishing, karena banyak detail. Akhirnya true story, saya pertama kali ngeliat satu project sebelum dia buka satu lantai, satu nut tuh dikerebuk sama 10 orang, 10 tukang. Satu nut tuh ada 10 orang pinggirnya. Nggak tahu ngapain dia, satu ini, satu itu apa segala macam gitu. Karena apa? Karena mereka kita udah bilang hotel harus buka tanggal segini, dia udah desain dari sisi owning company. Jadi mau nggak mau digerebek. Jadi saya pertama kali ngelihat waktu saya ngecek proyek, saya buka koridor kamar panjang itu isi orang semua. Benar-benar udah kayak penuh banget, semua digerebek gitu. Karena harus selesai gitu. Dari sealant window, dari amplasan dinding, kerapian, ngelurusin room signage segala macam, nggak harus lurus apa segala macam, tarik tali apa segala macam. Jadi kebetulan memang karena yang punya kontraktor, jadi menurut saya mungkin dia nggak ada limit ya. Wah, digeber deh semuanya gitu. Mungkin kalau dari owning company kan beda lah ya. Kalau developer lain kan mesti ngobrol sama kontraktor dulu. Kalau ini kan sama gitu. Jadi itu juga memudahkan kita juga terus terang gitu. Jadi proses-proses ini cukup menarik lah gitu. Di situ kita juga belajar. Setiap developer, setiap owner, setiap kontraktor itu punya style masing-masing gitu. Tapi memang kita harus dari sisi operator, tugas kita adalah ngamanin schedule juga gitu. Kita bantu dari owning company supaya ngingatin, satu, jangan sampai overcost. Karena kan banyak ya orang bangun hotel terus tambah ini ya, materialnya bagusan inilah, tapi yang nggak sadar adalah ini dikali berapa ribu meter gitu. Jadi impact-nya gede di belakang, kelihatannya kecil, cuma 1.000 perak, 2.000 perak, tapi kalau meterannya gede kan lumayan juga nambahnya gitu. Jadi kita jaga supaya nggak overcost, kita jaga supaya on time. Karena on time itu pasti dari sisi hotel operation, kita pasti kejar satu timing kalau buka hotel. Oh, mau lebaran nih, kita buka sebelum lebaran. Jadi kita ada 1-2 bulan trial dulu, lebaran rame gitu. Jadi itu momentum juga dari sisi operator juga gitu. Sama yang terakhir adalah on budget, on time, sama on quality. Itu yang kita jaga. Karena pada saat proses handover, contohnya kebersihan proyek sama kebersihan hotel kan beda. Dan debu proyek itu kan tebel ya gitu, nggak bukan kayak debu hotelnya begini aja hilang gitu, nggak. Mesti dikerik lah, mesti di hard flush lah, apa segala macam. Jadi memang kita jaga, kita bantu setiap owner kita, terutama yang Bandung juga, supaya on quality gitu. Jadi supaya kita bisa buka semuanya happy semua. Itu kan The Braga itu openingnya tuh 18 Agustus 2018 ya. Yeah. What you can tell about that? Apakah waktu itu ikut dilibatkan dalam pemilihan tanggal? Karena waktu itu saya ingatnya itu pas setelah openingnya Asian Games. Iya, kalau nggak salah. Iya, atau di hari yang sama gitu ya. I think kalau nggak salah, seharusnya maunya 17. Tapi para direksi owning company harus upacara di kantor masing-masing. Jadi geser 1 hari, kalau nggak salah.
kalau nggak salah. Tapi ya itu mungkin 18 Agustus karena satu lagi ada market summer holiday. Jadi libur anak sekolah cukup banyak. Dan pada saat itu mungkin kalau nggak salah deket-deket Lebaran waktu itu. Jadi kita juga cari Lebaran. Pak Erisenta juga dari sisi historical value-nya cukup menarik lah. Kita buka 18 Agustus gitu. Kebetulan lokasi Bandung. Jadi untuk mencari konsep kreativitas gampang. Tapi susahnya adalah kebanyakan. Karena Bandung sangat kaya dengan kreativitas gitu, dari sisi desain, dari sisi historical, Paris van Java ya dulu ya, julukannya Bandung di zaman Belanda gitu. Dari sisi anak-anak mudanya, dari sisi distro culture-nya, dari sisi kafe nongkrongnya, itu semua tuh sangat rich gitu. Termasuk juga dari sisi art-nya gitu. Jadi pada saat kita sama kayak Jogja gitu. Jadi seniman Bandung pun juga banyak sekali yang available gitu kasarannya gitu. Beda kalau lokasi kita buka contohnya di Batam misalnya. Susah cari seniman karena nggak banyak Batam seniman gitu. Bandung, Jogja, tumpiah bahasa Jawanya gitu, banyak banget gitu. Jadi yang kita kesulitan adalah kita harus punya satu konsep yang kuat supaya kita nggak bingung gitu. Karena kalau akhirnya kita comot semua, jadi nanti jadi gaduh-gaduh nggak jelas gitu. Jadi kita harus true to the core gitu. Apa sih konsep yang kita mau angkat dari The Braga ini supaya bisa merepresentasikan historical dari art Bandung itu sendiri gitu. Jadi akhirnya kita harus true to our core juga, bahwa kita harus contemporary, kita nggak main klasik. Karena kenapa? Karena konsep dari sisi penggabungan hotel dan art itu adalah untuk mempromosikan seniman kontemporari Indonesia. Itu kenapa kita bikin art hotel dari hari pertama. Kenapa bukan yang klasik? Karena yang klasik nggak perlu dipromosi, udah terkenal. Mereka udah di market udah cukup lama. Tapi kalau yang kontemporer, banyak sekali seniman-seniman muda yang baru selesai kuliah, baru lagi thriving, lagi berusaha. Dan memang kalau di dunia seniman adalah currency-nya kan exposure ya. Karena buat mereka kan supply demand. The more demand goes up, supply-nya tetap, harganya naik, akhirnya kesejahteraan para seniman lebih baik. Ujungnya kan itu. Jadi yang kita lakukan adalah mempromosikan seniman muda. Kita bukan mengkurasi mencari seniman terbaik atau lukisan terbaik atau desain terbaik, karena namanya lukisan, seniman, desain itu semua subjektif, ya kan? Saya suka hitam, Bapak suka merah, sana suka biru, sana suka hijau. It's never ending discussion gitu. Jadi yang kita berusaha jelaskan di The Braga Bandung ini adalah pada saat mereka datang, pada saat mereka melihat seniman-seniman Bandung yang berkarya di hotel tersebut, yang kita berusaha dapatkan adalah mereka mengapresiasi bahwa anak-anak muda seniman Bandung itu udah progresif, sudah bisa berkompet dengan dunia internasional. Cuman pada saat itu art scene itu sangat beda sama sekarang. Pada saat kita mulai kolaborasi art dengan hotel, kita mau commission the artist gitu. Pada saat kita minta quotation dari seniman juga bingung gimana caranya. Karena biasanya mereka jualan per kanvas. Kali ini dia diminta ngedesain atau menggambar di 20 kamar gitu. Yang kamarnya dindingnya nggak bisa dicopot gitu. Jadi mereka juga bingung gitu, karena pada saat itu belum ada normnya gitu. Nah, akhirnya sambil jalan kita mulai itu, akhirnya muncullah satu tren desain semuanya berkolaborasi dengan seniman. Dari sisi sampai barbershop, salon, restoran, office, sampai ke akhirnya lari ke merchandising. Gitu, merchandising akan berkolaborasi. Oh ya, si Samsung kolaborasi sama siapa, Google kolaborasi sama siapa, Rimowa kolaborasi sama siapa. Itu jadi tren gitu akhirnya gitu. Which is kita juga cukup happy gitu, karena kebetulan kita di awal ombak sebelum naik gitu. Jadi pada saat kita mengkurasi, kita harus pilihnya satu seniman lokal. Dari seniman lokal itu kita cari kombinasi, di mana konsep kalau The Braga sendiri, konsepnya itu satu lantai satu seniman. Jadi kita cari ada kalau nggak salah 5 atau 7, saya lupa. 5-7 seniman. Konsepnya di mana harus ada mixture antara yang sudah established sama yang lagi progressing gitu. Kenapa? Karena supaya bisa saling menguatkan gitu. Jadi akhirnya kita mengkurasi, kebetulan kita punya tim art kurator yang bantu mengkurasi semuanya. Of course semuanya dengan approval board, dengan approval budget, dengan approval pihak owning company, dan pihak interior design pun juga harus meng-approve ya semuanya. Udah, habis itu kita jalan gitu. Karena lokasi di Bandung, orang Bandung kan baik-baik ya, Sundanis ya.
Dan Sunda Hospitality itu orangnya memang to begin with mereka udah ramah gitu. Mereka udah ramah, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Jadi memang kasarannya pekerjaan dari sisi hotel tuh setengah udah beres gitu. Jadi yang paling susah di dunia perhotelan kalau kita mencari rekrutmen itu ada bagi dua, soft skill sama hard skill. Soft skill itu kan attitude. Soft skill itu yang paling susah untuk kita didik. Karena orang pendiam disuruh jadi suka ngobrol, itu susah banget. Tapi kalau orang yang memang udah suka ngobrol, tinggal diarahkan, ngobrolnya apa nih intinya, kontennya apa gitu. Nah, pada saat kita rekrutmen di Bandung tuh cukup banyak traction, wah semuanya mau join gitu. Karena pada saat itu mungkin butik hotel belum terlalu banyak di Bandung. Jadi banyak anak muda datang join, akhirnya sampai kita bikin namanya audition. Karena untuk yang kita cari adalah soft skill-nya. Jadi kita belajar dari American Idol, dari gitu-gitu. Kita bikin audition di hotel itu tersebut. Kita bikin open house interview. Pada saat mereka datang, mereka pakai jas, pakai dasi, anak-anak NHI ya, banyak anak-anak hotel. Tapi yang kita minta mereka lakukan adalah perform di atas panggung. Performnya terserah, mau ngelawak, mau juggling, mau main musik, mau bercanda, mau puisi, mau apa, terserah, doesn't matter gitu. Karena yang kita cari adalah PD. Karena yang kita cari soft skill, kita cari orang yang PD gitu. Bukan orang yang di atas panggung malu-malu gitu. Karena dari proses itu sendiri kelihatan pada saat mereka datang, yang nggak PD pulang langsung kabur. Aduh nggak mau deh, karena dilihat ratusan orang kan itu kan gitu. Kayak American Idol beneran gitu, disorakin apa segala macam. Kita bikin juri, judges segala macam. Judgesnya sebenarnya anak-anak hotel juga, maksudnya tim hotel, direktur hotel. Karena nanti di dunia F&B nih, oh ini orang pede banget, ngocol gitu misalnya. Tapi skillnya apa? Oh ternyata skillnya dia di front office. Mungkin anak yang tim F&B juga, ini buat gue aja. Karena ini anak pede banget gitu. Nah, karena kalau udah punya soft skillnya, udah dapet, setelah itu nanti akan di training di hard skillnya. Oh kalau waiter cara bersihnya begini ya, cara carry the tray begini ya, cara bersihin atau cara serving the tamu kopi kayak gini, itu tinggal diajarin. Tapi secara natural human skill-nya dia udah ada gitu. Jadi itu yang kita selalu lakukan pada saat itu di The Braga Bandung. Dan memang waktu saya pertama kali datang pembukaan, memang isinya nenggelis sama cowok cakep-cakep semua gitu, karena it's very good representation gitu. Dari A sampai Z gitu lucunya gitu. Karena memang Bandung kaya dengan hal seperti itu. Jadi memang di Bandung kalau di The Braga sendiri servis sih nggak pernah jadi problem karena timnya cukup solid dan orangnya juga human resource memang udah given, mereka ramah gitu. Jadi kita cukup beruntung lah di situ. Cukup puas ya karena dari semua kreativitas konsep dan dibalance dengan semua constraint dari sisi budget, constraint dari sisi cagar budaya. Karena saya ingat banget cagar budaya di sini cukup ketat. Karena memang lokasi di tengah kota, Sarina, dan kebetulan waktu itu wali kotanya arsitek. Jadi cukup ketat gitu. Semuanya sampai jadi, semua beres. Karena kita pada saat ngedesain hotel nggak cuma fokus di yang bisa dilihat sama tamu, tapi kita juga fokus dengan infrastructure, parkiran, back of house, genset, MEP. Dan itu semua harus terjahit dengan baik. Dan waktu kita buka, ya puji Tuhan semuanya sangat bagus. Kita dapat review dari TripAdvisor, Agoda, Booking.com, Traveloka, semuanya rising star terus ya. Dari hotel pertama kali buka sampai sekarang pun hotel itu masih jadi favorit gitu untuk hotel guest gitu. Jadi secara dari pihak owning company pun juga cukup puas dari sisi desain dan terbukti bahwa material-material yang dipilih sampai sekarang juga masih oke semuanya. Walaupun tetap pasti ada program maintenance, pasti ada setiap tahun dari sisi hotel operator. Tapi all in all, I think we're very happy gitu. Karena at least di project itu kita bisa merepresentasikan Bandung secara kreativitas. Kita bisa mendeliver hospitality Bandung dari sisi pegawai-pegawainya, dari sisi servisnya, dan dari sisi makanan, experience semuanya. Dan at the same paling penting adalah finansialnya. Karena ujung-ujungnya kan ini investasi ya, bukan bangun museum gitu. Jadi ya kalau secara finansial semuanya happy, semua berjalan dengan baik. I think respon pertama dari sisi hotel room cukup baik. Karena kalau dari hotel room cukup simple. Yang kita jaga itu adalah cleanliness
sama function. Cleanliness adalah kekuatan housekeeping kita, bersihin. Yang kedua, kalau dari sisi function, yang perlu kita jaga itu simple. Kalau di hotel kan, AC dingin, air panas, internet kenceng, and suara. That's it. Jadi memang itu yang kita amankan gitu. Kalau dari sisi VIP tamu cukup banyak, tapi of course kita nggak mungkin disclose, ya, karena kita jaga privasi semua hotel guest kita. Tapi kebetulan untuk dari sisi F&B cukup menarik, karena pada saat itu, kenapa namanya B10? Karena itu Braga 10. Jalan Braga nomor 10, makanya kita kasih nama B10. Konsepnya sebenarnya kita bilang bahwa Jalan Braga ini rame, cuman nggak ada kafe yang proper waktu itu. Ya. Mungkin sekarang ada kafe-kafe banyak baru-baru buka ya, tapi zaman dulu tuh belum ada apa-apa gitu. Jadi kalau malam dead, sepi gitu. Cuman ya sekali-sekali ada tempat mobil parkiran apa segala macam di pinggir jalan gitu. Jadi pada saat itu kita bertujuan bahwa B10 ini kita harus bikin kayak independent outlet, di mana suasananya dan musiknya dan event-eventnya pun yang nggak ada hubungannya sama hotel. Dan kebetulan memang secara arsitektur B10 ini terpisah dari gedung hotel. Tapi memang di tengah-tengahnya kita bikin kanopi lah supaya kalau hujan bisa jalan tetap. Jadi memang kita banyak bikin event di B10. Mau karaoke night lah, mau music lah, live band lah. Again, cari live band di Bandung gampang banget, kayak banyak banget semuanya. Kita sampai bikin jam session lah, macam-macam bikin acara. Sampai akhirnya pada saat pandemi terjadi, ini side story aja. Pada saat itu, I think Pak Wali Kota atau Pak Ridwan, lupa saya siapa. Saya diceritain nama GM saya, dia bilang gitu, sampai dijelasin semua orang hotel, kalian nggak boleh bikin event, apa segala macam. Di forum itu sampai kita disebut, oke ya, Art Hotel Bandung ya, kamu jangan bikin event terus ya. Kita digituin sama government gitu, karena memang tempatnya terkenal banyak event gitu. Event baik yang kita bikin atau orang luar bikin birthday party lah atau apalah banyak banget. Tapi yang kita suka lihat adalah klientel dari Bandung sendiri, anak muda bisa nongkrong di B10, sedangkan yang tinggal di hotelnya bukan orang Bandung. Kan pasti pendatang dong, orang Bandung ngapain tinggal di hotel, kalau kecuali staycation beda cerita. Tapi itu jadi bisa berbaur gitu. Jadi anak-anak gaulnya Bandung, at the same time juga pendatang juga datang nongkrong juga di situ. Itu yang kita mau ciptain suasananya gitu, supaya konsep dari The Braga sendiri ngambil dari konsep Sarinah, dari konsep Bandung, kreativitas Bandung, art, design, semuanya kita jahit jadi sebuah namanya hospitality experience yang holistic. I have to get my facts straight. Gue nggak tahu bahwa Hotel Braga ini pernah tutup apa enggak, tapi setahu saya nggak pernah tutup. Yang kita lakukan yang pertama pasti seperti semua yang kita lakukan adalah cutting cost. Karena kita di situasi di mana tidak ada revenue, sedangkan cost kita tuh fixed cost. Kita punya utility yang harus bayar, kita punya salary yang harus dibayar. Kalau namanya bumbu makanan, ingredient semua, kalau nggak ada tamu kita nggak beli nggak apa-apa. Tapi dua ini yang the livelihood of the business gitu. Utility kita bisa cut cost seminim mungkin, matiin hotel apa segala macam. Tapi there's a certain stage di mana kita harus maintain. Karena AC nggak dipakai jebol juga lama-lama gitu. Jadi kita tetap harus ada ongkos keluar. At the same time, orang yang paling susah. Karena ujung-ujungnya hotel tuh bisnisnya orang. Kita adalah people business. We are relying a lot on our people gitu. Gimana caranya kita bisa bikin customer happy nggak happy? Bukan gara-gara desain bagus nggak bagus, tapi gara-gara servisnya bagus apa nggak bagus. You can stay in a $1,000 hotel, tapi kalau tiba-tiba di breakfast service-nya jelek, you'll be pissed off gitu. Tapi you can stay in a cheap hotel, tapi kalau servisnya top, you'll remember it until forever gitu kasarannya. Jadi kuncinya orang gitu. Jadi yang kita lakukan bersama dengan owning company, kita coba cari beberapa simulasi. Kebetulan pada saat pandemi terjadi, kita udah punya sekitar 14 hotelan gitu. Jadi kita punya beberapa skema lah yang kita bisa bantu ke owning company gimana caranya get through this pandemic. Walaupun terus terang kita juga nggak tahu sih cara gimana ya, tapi kira-kira aja karena nggak ada yang tahu ya pada saat itu. Jadi akhirnya ya udah kita ngobrol, kita berusaha cut cost, kita melakukan annual leave ya, annual leave diambil semua, cuti diambil. Kita melakukan beberapa salary adjustment dari sisi itu. Yang pasti yang kita berusaha lakukan adalah kita tidak melakukan PHK. Dan memang puji Tuhan kita nggak ada PHK di grup kita, sama sekali nggak ada satu grup. Cuman memang kita melakukan semuanya namanya salary cut sama diverted salary gitu. Jadi salary dibayar di belakang gitu. Untuk karena pada saat itu kita berlomba dengan waktu ya. Kita kayak maraton, kita harus kuat-kuatan nih nafas sama
COVID. Ya, pertama kita merah, paling 2 bulan, 3 bulan beres lah, 6 bulan beres lah, setahun beres, ternyata nggak beres-beres. Tapi akhirnya memang kebetulan kita juga bersyukur punya government yang cukup baik untuk menangani pandemi selama pandemi. Jadi memang ya akhirnya kita bisa sampai kayak hari inilah gitu. Oke, demikianlah ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Erastus mengenai Hotel The Braga by Art Hotel. Menarik ya, kita mendengar bagaimana sejarah, kemudian inisiasi, perencanaan, konstruksi hingga selesai pembangunan dari hotel tersebut dan operasionalnya saat ini. Oke, sampai bertemu di video lainnya.